Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Fa ballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Fa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara muslimin rahimani wa rahimakumullah, para bapak dan juga para ibu, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, wa a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya yang tidak terhitung kepada kita seluruhnya. Alhamdulillah, marilah kita terus berusaha memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala, terus berusaha membasahi lisan-lisan kita dengan zikrullah, dengan kalimat-kalimat thayyibah sebagai salah satu wujud syukur akan limpahan karunia dan nikmat Allah yang tidak terhitung tersebut. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mengizinkan kepada kita seluruhnya untuk bisa duduk bermajelis bersama, melanjutkan taklim kita, pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi majelis-majelis ilmu yang kita adakan. Lewat perantaranya Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita seluruhnya al-ilmu nafi wal amalu salih, ilmu-ilmu yang bermanfaat, ya, dan juga amal-amal saleh yang sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul-Nya inginkan. Saudara muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Pembahasan kita tentang tazkiyatun nufus terakhir kali dari taklim kita yang telah lalu. Kita telah sampai kepada alamatu maradil qalbi, tanda-tanda sakitnya hati. Sudah kita sampaikan waktu itu, tapi waktu itu libur ya, santrinya belum masuk. Kita sudah taklim, yang taklim malah ustadz-ustadznya. Ya. Alhamdulillah, sekarang sudah kembali kumpul semua. Ya, habis liburan, semoga semangat baru, ya, lebih bersungguh-sungguh lagi, fokus lagi di dalam thalabul ilmi.
Jadi terakhir taklim kita yang lalu kita sampai kepada pembahasan tanda-tanda hati yang sakit. Sudah kita sampaikan waktu itu dari penjelasan yang ada, nukilan dari Dr. Ahmad Farid, ya, hafizahullah ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa lil muslimin ajmain, bahwasanya terkadang seorang itu hatinya sakit, bahkan bertambah-tambah sakitnya, tambah parah, tambah kronis, tapi pemilik hati tersebut tidak tahu, tidak menyadari kalau hatinya itu sakit. Bahkan sampai tingkatan hatinya bukan cuman sakit, hatinya sudah mati, tapi terkadang pemilik hati tersebut tidak mengetahui kematian dari hatinya tersebut. Ya, kita sampaikan, kita jelaskan beda kalau berkaitan dengan penyakit badan. Ya, kalau badannya sakit atau badannya kotor, ya, kena kotoran, kena najis, langsung ngerti, langsung sadar, dan gendang bersih-bersih, segera dibersihkan, ya. Malu nanti ketahuan orang, kelihatan orang. Antum mau keluar rumah, ya, baru keluar rumah tahu-tahu kejatuhan kotoran bajunya. Waduh, ya, segera sadar, segera ngerti, ya, balik, mungkin dibersihkan kotorannya kalau bisa dibersihkan, kalau enggak ganti baju, baru lanjut lagi keluarnya. Itu kalau urusan yang sakit, yang kotor badannya, bajunya, cepat paham, cepat ngerti, ya, cepat berobat. Pusing-pusing, enggak enak badan, demam, langsung pergi ke dokter, ya, kalau sakit badan. Kalau yang kotor bajunya, pakaiannya, segera ngerti, segera mengambil tindakan. Tetapi sungguh jauh berbeda tak kala yang sakit itu hatinya, tak kala yang sakit itu, ya, batinnya, bahkan sampai mati kadang pemiliknya tidak menyadarinya. Dan jelaskan dalam pertemuan yang lalu bahwasannya tanda, ya, matinya atau sakitnya hati adalah pemiliknya tidak merasa terluka hati tersebut, tidak merasa sakit, ya, ketika berbuat maksiat, ketika berbuat dosa, ya, melakukan pelanggaran, entah meninggalkan kewajiban atau terjerumus, terjatuh dalam perkara yang haram, hatinya santai saja, nggak ada masalah, nggak ada rasa sakit, ya, nggak ada rasa demam, ya, ketika terjatuh dalam dosa dan maksiat tersebut. Itu tanda alamat hati yang sakit atau bahkan sudah mati. Tidak pula dia merasa tersakiti, hati yang sakit tersebut, akan kebodohannya terhadap kebenaran. Nggak ngerti kebenaran, nggak ngerti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ya, nggak kenal al-haq, nggak kenal sunnah, nggak kenal tauhid, santai aja, ya, nggak merasa itu satu yang besar, ya, nggak kerasa, tidak merasa sakit. Demikian pula, ya, bodoh, tidak mengetahui akidah-akidah, ya, ini dia tidak merasa sakit, ya, sebagaimana badan, ya, badan itu kalau sudah mati juga nggak kerasa kalau disayat-sayat, dipotong-potong, dimutilasi, sudah mati, tidak, jasad nggak kerasa apa-apa.
Kalau masih hidup, cubit sedikit jerit dia, injek bara api kecil teriak. Kalau badannya masih hidup. Kalau sudah mati rasa, ya mati rasa, injek apa gitu ya nggak kerasa. Ya, demikian hati yang sakit, hati yang mati. Ya, cuma sekali lagi yang jadi masalahnya kalau badan yang sakit tadi itu kadang orang cepat menyadari, cepat mengerti, ya, segera bertindak melakukan pengobatan, ya, membersihkan, mengobati penyakit tersebut. Tapi kalau hati ini, masya Allah. Demikian pula di antara tanda hati yang sakit, ya, hati tersebut, ya, tidak mau, ya, untuk berobat, ya, karena nggak ngerti dia nggak mau berobat. Bahkan kadang-kadang sudah ngerti sakit, ya, ada yang sudah ngerti hatinya ini sakit, kemudian sudah ngerti juga obatnya, tapi nggak mau minum obatnya, nggak mau minum obat tersebut. Padahal dia sudah ngerti hatinya sakit, ngerti juga obatnya, tapi nggak mau minum. Ya, mengapa? Karena obatnya pahit, nggak enak. Dia sabar dalam sakitnya daripada harus minum obat. Ini juga masya Allah, ya, kondisi keadaan hati yang sakit. Dan termasuk kondisi keadaan hati yang sakit, ciri-cirinya, alamatnya adalah dia berpaling dari makanan hati yang bermanfaat. Ya, dia berpaling dari makanan hati yang bermanfaat. Gak mau mengkonsumsi apa yang bermanfaat bagi hatinya. Bahkan dia cenderungnya malah kepada makanan-makanan yang itu meracuni, ya, hati tersebut. Ya, kecenderungannya malah kepada makanan-makanan yang meracuni hati tersebut, yang merusak hati tersebut. Dia malah berpaling dari makanan yang sehat yang seharusnya dikonsumsi bagi hati tersebut. Kita semua paham kalau jasad kita itu membutuhkan makanan, ya, biar kuat, biar sehat, ya, tahan, nggak dikit-dikit masuk angin, ya, nggak dikit-dikit meriang. Butuh makanan 4 sehat 5 sempurna, nggak sembarangan makannya, pilih-pilih yang bervitamin, yang bergizi, ya. Ini kalau ini semua orang juga paham, ya. Tapi tadi, ya, ketika hatinya itu sakit, ya, ini terkadang dia nggak mau, malahan nggak mau makan makanan yang bermanfaat, malah pengennya yang berkebalikan dari makanan yang bermanfaat tersebut. Ya. Kemudian di akhir pembahasan dalam taklim yang lalu disebutkan wa anfa'ul aghziyati, ya, ghadhaul iman. Wa anfa'ul aghziyati ghadhaul iman. Dan paling bermanfaatnya makanan hati adalah makanan keimanan, ya, yaitu ketaatan-ketaatan, amal-amal soleh. Itu makanan hati. Ilmu yang bermanfaat, ya, keimanan kepada Allah, kepada Rasulnya, ya, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, dan seterusnya. Dari apa-apa yang telah Allah perintahkan untuk kita imani, ini makanan hati. Ya, demikian pula amal-amal ketaatan yang Allah cintai, yang Allah ridhoi, ini makanan hati. Ya, hati yang sakit, ya, berpaling dari makanan-makanan ini tadi, ya, nggak mau, ya, tadi dia bergelimang dalam dosa, bergelimang dalam kemaksiatan, kekufuran,
kesirikan, ya, ke sana dia malah cenderungnya. Adapun keimanan dan hal-hal yang bermanfaat untuk hatinya dia berpaling. Wa anfa'ul adwiyati dawaul Qur'an, dan paling bermanfaatnya obat dari obat hati yang sakit adalah, ya, obat Al-Qur'an. Ini terakhir kali dari pembahasan kita yang telah lewat. Kemudian wasaral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azani Allahu wa iyyakum jami'an. Dalam kesempatan pertemuan kita kali ini, ketika saya ditanya apa Ustadz tema pertemuan kita kali ini, ya, saya jawab Al-Qur'anul Karim adalah sumber mata air pensucian jiwa, atau yang semakna dengan itu. Ya, Al-Qur'anul Karim adalah sumber mata air pensucian jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-164. Ayat ini dulu pernah kita bahas, pernah kita sampaikan di awal-awal pembahasan kitab ini, kitab Tazkiyatun Nufus, ya, karena ayat ini menjelaskan tentang hikmah besar diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nikmat besar yang Allah limpahkan kepada kita orang-orang yang beriman, yang disebutkan nanti adalah diantaranya Tazkiyatun Nufus. Surat Ali Imran sekali lagi ayat yang ke-164, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'asa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan yang besar, karunia yang besar kepada orang-orang yang beriman. Apa itu? Id ba'asa fihim rasulan min anfusihim, yaitu tak kala Allah Subhanahu wa taala mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri. Ya, perhatikan ayat berikutnya. Ya, apa kata Allah? Yatlu alaihim ayatihi. Yang Rasul tersebut membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Ini dia Al-Quran. Ini dia wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini dia, ya, sumber mata air telaga untuk mensucikan jiwa-jiwa kita. Ya, Rasul tersebut menyampaikan, mengajarkan, ya, kepada kita ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Mensucikan mereka, membersihkan jiwa-jiwa mereka, mengajarkan kepada mereka Alkitab wal hikmah. Sangat jelas, sangat gamblang dalam ayat ini bagaimana Al-Quran adalah sarana terbesar untuk menyucikan jiwa-jiwa kita. Al-Quran adalah kitab Tazkiyatun Nufus. Al-Quran adalah kitab Tazkiyatun Nufus yang menjadi sumber mata air, ya, telaga untuk mensucikan jiwa-jiwa. Maka barang siapa, ya, yang ingin mensucikan jiwanya, hendaknya dia menghadap kepada Al-Quran, hendaknya dia mencarinya pada ayat-ayat Al-Quran, menyibukkan dirinya dengan ayat-ayat Al-Quran tersebut, ya, wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Toha
Ayat yang ke-123 ya, Allah mengatakan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yasqa. Ya, kisah Nabi Adam tak kala diturunkan ke dunia, Allah berpesan, fa imma ya'tiyannakum minni huda, apabila datang kepada kalian wahai Adam dan anak keturunannya, fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yasqa. Siapa saja dari kalian yang benar-benar mau mengikuti petunjukku, ya, maka Allah jamin fala yadhillu wala yasqa, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Sahabat Ibnu Abbas, ya, ahli tafsir dari kalangan sahabat yang mendapat doa langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, dhaminallahu liman ittaba'al Qur'an alla yadhilla fid dunya wala yasqa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi siapa saja yang mau mengikuti Al-Qur'an, alla yadhilla fid dunya, dia tidak akan sesat dalam kehidupan dunia ini, wala yasqa fil akhirah, dan gak akan celaka dalam kehidupan di akhirat nanti. Kemudian sahabat Ibnu Abbas membacakan ayat ini, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yasqa. Siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus ayat 57. Al-Qur'an surat Yunus ayat 57. Allah mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum, sungguh telah datang kepada kalian mau'izah, pelajaran, nasihat dari Rabb kalian, wasifaun lima fis sudur, dan penyembuh, obat, ya, lima fis sudur, terhadap penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Ya, hati di mana hati? Hati di dada, fis sudur. Fa innahu la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Ya, bukan buta mata, bukan masalahnya matanya buta, tapi yang buta hati yang ada di dalam dada. Qalbun, ya, itu sebenarnya terjemahan yang betul jantung, karena di sini jantung. Ya, kalau hati nggak di sini. Antum belajar biologi, anatomi tubuh di mana hati? Hah? Di sini ya, agak bawah kiri apa kanan ya. Jadi kalau bilang sakit hati megang di sini keliru. Kalau hati anggota tubuh. Tapi kalau hati dalam terjemahan kenusukan apa? Ya, kalbu, ya, kalbu. Hati nurani, bukan hati anggota tubuh tadi. Kalau anggota tubuhnya yang benar terjemahannya jantung, ya, itu yang di dalam dada, ya. Jadi udah begitu terjemahannya. Walaupun diartikan dengan hati, bukan hati anggota tubuh tadi, ya, tapi hati maksudnya kalbu, ya, hati nurani, ya, itu di dada. Kalau terjemahan anggota tubuhnya jantung.
Itu ya. Jadi bukan masalah buta matanya, tapi yang masalah buta mata hatinya, fis sudur, yang ada di dada. Yang lebih parah sudah buta mata, buta hati juga. Ya, repot ini ya. Dua-duanya buta. Baik, nah dalam surat ini Ma'syaral muslimin, ya, surat Yunus ayat 57, di situ dijelaskan ya, ayat Allah memanggil kita manusia, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Ini jadi sahidnya. Ini yang jadi sahidnya, yang jadi pembahasan kita. Sisi pendalilannya di sini pada lafaz wa shifaa'un lima fis sudur. Telah datang kepada kalian ya pelajaran, nasihat dari Rabb kalian ya, dan obat ya, penyembuh dari penyakit-penyakit yang ada di dalam dada, wahudan warahmatun lil mukminin, dan petunjuk ya, rahmah ya dari Allah kepada orang-orang yang beriman. Bahkan Ma'syaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Zadul Ma'ad, Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad menjelaskan fal Qur'anu huwa sifa'ut tam, fal Qur'anu huwa sifa'ut tam min jami'il adwa al-qalbiyah wal badaniyah. Allahu Akbar. Ya, kata beliau, Al-Quran adalah obat yang paling sempurna. As-sifa'ut tam, obat yang paling sempurna. Min jamil adwa, dari seluruh aneka ragam penyakit ya, al-qalbiyah wal badaniyah, baik penyakit hati maupun penyakit badan. Ternyata ya, dalam penjelasan ahlinya, Al-Quran itu bukan hanya bukan hanya obat bagi penyakit hati, bahkan juga obat bagi penyakit badan. Ya, makanya termasuk menghajar Al-Quran ya qaumi seorang Rasul SAW mengadukan kepada Allah ya, inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya, ada perkara yang hendaknya kita jauhi, yaitu menghajar Al-Quran, meninggalkan Al-Quran. Ya, Rasul mengeluhkan kaumnya yang mereka menghajar Al-Quran. Bentuk menghajar Al-Quran banyak ya, diantaranya adalah tidak menjadikan Al-Quran sebagai obat, baik obat hati, penyakit-penyakit hati, maupun obat penyakit badan. Jadi lengkap sebenarnya ya, cuman ini tentunya butuh belajar. Semua ada ilmunya. Dan beliau ini Al-Imam Ibnul Qayyim, Masya Allah, ulama yang terkenal ya, tabib pengobatan Islam. Beliau sudah banyak membuktikan bagaimana Al-Quran itu obat, baik itu penyakit hati maupun penyakit badan. Sudah sampaikah kepada kalian kisah sahabat yang meruqyah pimpinan kabilah yang tersengat binatang berbisa? Ya, udah tahu belum? Pakai surat apa ngeruqyahnya? Al-Kafirun. Loh, ngawur kamu tuh. Nggak boleh jawab ngawur ini. Kalau nggak ngerti Allahu a'lam. Jawab. Surat apa?
Al-Fatihah. Masya Allah. Ikhwan, hati-hati bicara loh. Ini diminta tanggung jawab nih lisan kita nih. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak terucap satu pun lafaz kecuali mesti akan ada malaikat yang mengawasi dan mencatatnya. Kebanyakan orang masuk neraka gara-gara dua lubang. Apa yang diantara bibirnya, mulut, dan yang diantara dua pahanya, kemaluannya. Kata Rasul, siapa yang yadmanli, ya, menjamin untukku apa yang diantara dua bibirnya dan dua pahanya, aku jamin bagi dia surga. Ya, hati-hati ngomong, hati-hati berbicara. Ya, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Masyaallah. Dah ngerti ilmunya, dah ngerti dalilnya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya ngomong yang baik, atau dia as-sumtu hikamun wa in qalla fa'iluhu. Diam itu hikmah, diam itu wibawa, kehormatan, kemuliaan, walaupun sedikit orangnya melakukannya. Di antara sifat Rasul itu tulus sumti. Ini masih ngomong terus nih. Rasul itu disifati oleh para sahabat tulus sumti, banyak diamnya. Padahal Rasul itu ditunggu-tunggu ngomongnya, ditunggu-tunggu ngomongnya nih para sahabat itu. Karena kalau sudah ngomong, jawami'ul kalim yang keluar, mutiara-mutiara ilmu. Bersama itu Rasul banyak diamnya. Nah antum loh, ngomongnya nggak ditunggu-tunggu, ngomong terus. Awas, hati-hati. Dipikir dulu, kalau nggak bagus, diam berarti. Dan Allah sudah jelaskan, kebanyakan omongan kita itu nggak ada bagusnya. Itu apa kata Allah? La khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan dari kebanyakan bisik-bisik kalian, obrolan-obrolan kalian. Ya, dijaga lisannya. Baik. Jadi dalam hadis masyhur ini ya, terkenal, ya, sahabat sedang safar mampir di satu kaum yang minta dijamu tapi nggak dijamu, akhirnya mau lanjut. Qadarullah, Allah jadikan pemimpin kaum tersebut tersengat binatang berbisa. Sampai kemudian kaum tadi sudah berusaha mengobati pimpinannya. Sekian banyak usaha mereka lakukan dari terapi, dari pengobatan, ternyata gagal. Sampai salah seorang mereka mengusulkan, mungkin ada dari rombongan tadi yang bisa mengobati. Dipanggillah para sahabat tadi, ya, diminta untuk mengobati, ya, dengan perjanjian dikasih upah, ya, minta upah itu kan, karena mereka nggak mau menjamu, minta upah. Akhirnya diruqyah oleh seorang sahabat dengan membaca surat Al-Fatihah. Hafal semua kan? Masa nggak hafal? Dibacakan, sembuh. Ya, kalau bahasa saya mak gregah, langsung bisa berdiri, kayak nggak pernah disengat binatang berbisa sama sekali. Ya, ini cuma contoh saja ya, dalil yang menunjukkan kebenaran dari ucapan beliau. Ya, bahwasannya fal Qur'anu huwa sifa'ut tam min jami'il adwa'il qalbiyah wal badaniyah.
wa adwa'id dunya wal akhirah. Bahkan kata beliau, Al-Qur'an juga di samping dia sebagai obat yang sempurna ya untuk segala macam penyakit baik itu hati maupun badan, kata beliau berikutnya, wa adwa'id dunya wal akhirah, dan juga penyakit-penyakit dunia dan penyakit-penyakit akhir. Mari saya mengajak diri saya pribadi dan para jemaah seluruhnya, para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat, ikhwani wa akhwati fillah, untuk kita menghadapkan diri-diri kita ya kepada Al-Qur'an. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ya, cukuplah ini sebagai kemuliaan. Tazkiyah dari Rasulullah SAW, rekomendasi bahwasanya sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 121. Ya. Surat apa? Surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 121. Nanti dicek ya, kalau salah kasih tahu saya. Allah berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Tolong diperhatikan bagaimana membaca Al-Qur'annya itu dengan sebenar-benar membaca. Bagaimana tak kala kita ingin mengobati jiwa-jiwa kita ini, ingin mensucikannya, mentazkiyah penyakit-penyakit yang ada pada kita. Perhatikan ini surat Al-Baqarah 121. Hendaknya ketika membacanya ya, membaca dengan haqqa tilawatih. Ya, karena ini yang Allah inginkan, agar benar-benar Al-Quran itu sebagai sifat, sebagai obat penyembuh dari segala macam penyakit yang ada pada diri kita. Baca, tapi bacanya dengan haqqa tilawatih, sebenar-benar membaca. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang telah kami beri Alkitab kepada mereka, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenar-benarnya. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepada kitab tersebut. Ya, apa yang dimaksud yatlunahu haqqa tilawatih? Dia membaca Al-Quran dengan bacaan yang sebenar-benarnya. Yang dimaksud adalah membaca lafadznya, ya, membaca huruf-huruf lafadz dari Al-Quran, koma, belum titik ya, koma. Kemudian menghafalnya, dibaca lafadznya, tentunya berusaha baca yang benar, baca yang baik sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid ya, dan seterusnya ya, diperbaiki bacaannya. Kemudian menghafalnya, berusaha menghafalnya. Kemudian memahaminya, merenunginya, tadabbur, dibaca lafaz-lafaznya dengan benar, dengan bagus, sesuai dengan hak hurufnya, sifat-sifat hurufnya ya. Kemudian berusaha dihafalkan, kemudian ditadaburi.
direnungi apa isinya, apa kandungannya. Dulu kita pernah bermajlis seperti ini bulan Ramadan, buka bersama. Saya bahas tentang barokatul Quran, keberkahan Al-Quran. Ya, gimana antum kalau dapat surat dari orang yang antum cintai, antum muliakan, antum agungkan. Orangnya jauh, kirim surat sama antum, surat cinta, dari surat antum cintai, antum muliakan. Antum sampai suratnya dibuka bahasa Inggris, antum orang ngerti bahasa Inggris. Terus gimana kira-kira yang antum lakukan? Dijaga, kasih minyak wangi, simpen di lemari gitu? Tidak. Naam, itu mungkin dilakukan juga ya, dijaga suratnya jangan sampai kena hujan, jangan sampai rusak, lecek, lusuh. Yang lebih penting tentunya antum akan bersungguh-sungguh mengetahui isinya. Apa ya ini ya maksudnya ya? Isinya apa ya? Antum akan bekerja, berusaha untuk bisa mengetahui terjemahan dari surat tersebut. Tanya sama orang-orang, siapa yang bisa bahasa Inggris? Wah, nggak ada yang bisa di sini. Ada tapi jauh. Nggak apa-apa. Perjalanan jauh saya akan tempuh juga, walaupun harus mendaki gunung, melewati lembah, harus menyeberangi lautan, siap, karena ini surat dari orang yang saya cintai, saya muliakan. Kan begitu ya? Ya Pak ya, mestilah kita akan berusaha walaupun berkorban harta, tenaga, waktu, perjalanan jauh kita akan lakukan. Ngapa? Ini surat dari seorang yang sangat saya cintai. Begitu kan? Ya, kalau boleh dibilang Al-Quran itu surat cinta Allah kepada kita. Kalau boleh nggak? Surat cinta dari Allah, ya, yang sangat mencintai kita, sangat sayang kepada kita. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yasqa. Nah, sekarang silahkan saya dan antum seluruhnya muhasabah diri. Jujur nggak cinta kita sama Allah ini? Dapat surat cinta disimpan aja di lemari, nanti 2 bulan lagi Ramadan baru dibuka. Silahkan kita introspeksi diri kita. Sahabat Utsman bin Affan mengatakan, seandainya hati-hati kalian suci, bersih, niscaya kalian tidak akan pernah kenyang dari Al-Quran, membacanya, menghafalnya, mentadaburinya, membaca dengan sebenar-benar membaca. Kemudian pada puncaknya apa? Mengamalkan isi tadi, hasil dari tadaburnya, hasil dari mempelajari ayat-ayat Quran. Nah, kalau ini yang kita lakukan terhadap Al-Quran tadi, yakin, tidak ada ragu sedikit pun, pastilah Al-Quran tadi sebagaimana sudah disebutkan dalam ayatnya, ya. Saya katakan lagi, saya bacakan lagi ayatnya. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum. Wahai manusia, sungguh-sungguh telah datang kepada kalian, ya, nasihat, pelajaran dari Rabb kalian. Pasti kalau kita sudah membacanya dengan sebenar-benar baca, kita bisa ambil ini pelajaran, bisa kita ambil ini nasihat.
wa sifaa'un lima fis sudur. Yakin pasti Al-Qur'an itu akan jadi obat, jadi penyembuh dari sakit-sakit kita, baik sakit hatinya, sakit badannya, penyakit nanti dunianya, akhiratnya, semua akan sembuh, semua akan lepas dari diri kita kalau kita benar-benar membacanya dengan sebenar-benar membaca. Wahudan wa rahmatun lil mu'minin, benar-benar Al-Quran itu akan menjadi petunjuk dan rahmat bagi diri kita. Nih kita sudah tahu obatnya nih. Kadang-kadang kita sabar dalam penyakit hati, gak mau berobat juga. Ini yang kita butuh mujahadah, butuh kesungguhan. Ya tadi ya sudah kita murojaah pelajaran yang lalu, ciri-ciri orang yang sakit hatinya atau mati, berbuat dosa, berbuat maksiat, gak terasa sakit hatinya. Bodoh, jahil tentang kebenaran, akidah yang sahih, ibadah benar, nggak terasa sakit hatinya. Ya, bahkan cenderungnya apa? Makanannya adalah penyakit-penyakit hatinya. Dia malah berpaling dari makanan yang bermanfaat bagi hatinya, yaitu keimanan. Dia berpaling dari obat. Bisa jadi dia sudah ngerti obatnya, cuman dia bayangin, waduh capek lah, letih lah, baca, tadabbur, ngamalkan, gak cocok hawa nafsunya. Enakan tidur, rebahan, buka-buka HP, klik sana, klik sini, enak malahan itu, nyaman dia dalam HP-nya tadi atau yang lain dari selain Al-Quran. Naudzubillahi min dzalik. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini dia makna dari orang-orang yang membaca Al-Quran dengan sebenar-benar membacanya. Yang mereka inilah yang Allah katakan orang-orang yang beriman kepada Al-Quran. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Itu dia orang-orang yang beriman yang sungguhnya kepada Al-Quran tersebut. Perhatikan salaf kita yang soleh, bagaimana mereka membaca dengan sebenar-benar membaca Al-Quran. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, ya, dalam riwayat Imam Ahmad, dalam Musnad Imam Ahmad, sahabat Ibnu Mas'ud mengisahkan orang-orang pada masanya, para sahabat, bagaimana membaca Al-Quran dengan sebenar-benar membaca. Kata beliau, kana rajulu minna, adalah salah seorang dari kita itu, idza ta'allama asra ayat, kalau mempelajari 10 ayat dari Quran, lam yujawizhunna, mereka tidak nambah, tidak pindah kepada ayat yang lain. 10 ayat dulu dipelajari, dibaca, dihafal, ditadaburi, diamalkan, baru kemudian mereka apa? Pindah ke ayat yang berikutnya, pindah ke surat yang berikutnya. Coba ini jadi introspeksi saya dan antum seluruh. Begitu dulu para sahabat, sehingga mereka menjadi manusia-manusia terbaik yang dipuji, disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang hebat. Ketika Allah turunkan Al-Quran kepada mereka, mereka membacanya dengan sebenar-benar membaca. Makanya sahabat Ibnu Umar kalau tidak salah, dia mengatakan apa? Kami itu belajar Al-Baqarah. Al-Baqarah antum hafal berapa jam?
Ada orang hafal ya sejam mungkin hafal Al-Baqarah atau setengah hari hafal Al-Baqarah. Lihat hafalnya kita dengan hafalnya para sahabat. Kami dulu kata Umar, Al-Baqarah itu 7 tahun. 7 tahun Al-Baqarah itu. Ngapal Al-Baqarah 7 tahun. Pondok tahfidz 2 tahun, bahkan setahun dah khatam. Kasih gelar Al-Hafidz. Di embel-embel belakangnya Al-Hafidz. Padahal Al-Hafidz kurang pas ya. Sebenarnya yang lebih pas apa? Qori ya, qurra kan istilah yang lebih pasnya ya. Bukan Al-Hafidz. Cuman nggak apa-apa, boleh saja sih sebenarnya. Cuman coba ini jadi bahan introspeksi. Kami dulu ya belajar 10 ayat nggak pindah dulu sampai kita benar-benar baca, kita benar-benar hafal, benar-benar kita ilmui, kita amalkan, baru pindah ayat yang lain. Al-Baqarah 7 tahun. Kata sahabat Abbas, kalau ada di antara kami hafal Al-Baqarah, hafal Ali Imran, hafal An-Nisa, alimul kabir. Ini orang alim besar ini. Karena bukan cuma hafal lafadznya. Benar-benar apa? Hafal lafadznya. Itu jadi bacaan keseharian dia, maksudnya terus dibaca diulang-ulang. Hafal maknanya, artinya, hukum-hukumnya. Masya Allah. Kadang kita itu sudah hafid, lihat akhlaknya, Masya Allah. Hafidnya hafid, akhlaknya Masya Allah. Sholat aja susah kata-kata. Dioprak-oprak dulu katanya hafid. Sudah hafal ayat wawailul lil musallin. Ya, sudah hafal ayat qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Tapi enggak ada usaha salat khusyuk itu. Bahkan ada ini kalau enggak dioprak-oprak enggak salat. Subhanallah, musibah ini sebenarnya. Ya. Salat wajib oke lah. Kadang salat yang rawatib loh, Masya Allah malesnya. Padahal sudah baca Quran, baca hadis, ilmu tentang pentingnya ibadah sholat tersebut, pengagungan kepadanya, khusyuk, tumakninah. Ya, emang itu berat. Ya, wa innahu lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya, semoga kalau kita itu sudah dibuat rindu sholat, sudah dibuat kok nyaman ketika sholat itu, mudah-mudahan ini kita sudah mulai khusyuk sholatnya. Jadi kalau sholat kayak beban, wabot, kayak orang munafik gitu. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau berdiri sholat malesnya. Ya, wala yadhkurunallaha illa qalila. Enggak berzikir kepada Allah ya kecuali sedikit. Padahal zikir, baca Quran, sholat itu makanan hati. Kalau pengen sehat, pengen kuat, obatnya hati. Nanti di buku ini disebutkan. Setelah kita membahas tanda-tanda hati yang sakit, hati yang sehat, nanti dibahas bagaimana terapinya. Ada di buku ini. Dan yang pertama dibahas nanti apa? Terapi hati yang sakit, hati yang mati. Zikrullah wa qiraatul Quran. Zikir kepada Allah dan baca Quran. Coba siapa yang melazimi zikir pagi, zikir petang, zikir habis sholat? Coba loh, sekali-kali kamu coba introspeksi diri, coba kamu baca sampai tuntas. Kadang kita tuh nggak pernah tuntas itu zikir-zikir itu. Udah gedang pengen ini, gedang pengen itu, gedang pengen bal-balan, gedang pengen ngobrol, gedang apalah gitu. Orang sibuk aja. Coba sampai tuntas itu. Rasul itu biasa habis subuh itu duduk di tempat duduknya sampai terbit matahari berzikir. Syekhul Islam demikian juga, bahkan beliau berkisah sebagaimana dikisahkan oleh Imam Ibnu Qayyim, ini makanan hatiku kata beliau. Di subuh duduk zikir, habis sholat zikir pagi,
baca Quran dan zikir-zikir yang lain sampai terbit matahari. Kalau aku nggak melakukan ini, lemah. Kita itu ya di dunia ini kan banyak harus berhadapan dengan masalah ya, problem ya. Butuh kekuatan hati, keteguhan hati. Kalau pengen kuat, pengen kokoh, pengen teguh menghadapi sekian banyak problem masalah, zikrullah, baca Quran. Tapi bacanya dengan sebenar-benar membaca. Yakin insya Allah kita akan memiliki kekuatan batin. Kalau batin udah kuat, nggak usah ditanya fisiknya. Fisiknya akan ikut kuat. Dalam batin yang kuat ada fisik yang kuat juga. Iya, bukan dalam fisik yang kuat ada batin yang kuat, kebalik itu mah. Lebih ingin tahu para sahabat, lihat bagaimana mereka berjihad, perbekalannya kurang, peralatannya kurang, kadang puasa bulan Ramadan, orangnya mungkin kurus-kurus, kurang makan ini. Musuhnya Masya Allah, perbekalannya lengkap, senjatanya lengkap, badannya besar-besar, tapi hatinya kok kosong. Kalau campakkan kepada musuh-musuh para sahabat, rasa takut, hatinya gentar, bahkan itu sebulan sebelum datang para sahabat. Kamu tahu siapa yang bunuh Abu Jahal? Dalam salah satu versi yang bunuh sahabat Ibnu Mas'ud. Tahu kamu sahabat Ibnu Mas'ud? Ketika dia naik pohon arak, orang yang batangnya diambil untuk siwak, tersingkap kainnya, ketahuan betisnya. Ketawa para sahabat. Ngapa ketawa? Kata Rasul, betisnya Rasul kecil. Betisnya kecil. Kata Rasul, itu betis nanti ditimbang di hari kiamat lebih berat dari Uhud. Allah. Dan dia yang bunuh Abu Jahal. Kecil badannya. Apa? Imannya yang kuat, membaca, hatinya yang kuat, makanan hati. Ini yang akan menjadikan badan jadi kuat. Jadi kalau hatinya ini berpenyakit, ya, nggak dikasih asupan makanan tadi, walaupun badannya besar-besar, suruh sholat ya susah, tidur lagi, males, berat kayak beban. Tapi kalau hatinya itu sehat, dia akan merasa khusyuk, merasa nyaman. Maka Rasul mengatakan, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Ini masyarakat muslimin, ya, mungkin yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kita kali ini, ya, Al-Quran sebagai mata air telaga pensucian jiwa. Menghadaplah kepada Al-Quran. Al-Quran Allah sifati kitab yang berbarokah dalam sekian banyak ayat. Barokah itu kebaikan yang banyak, yang enggak berkurang, bertambah dan bertambah. Siapa saja yang mau membacanya dengan haqqa tilawati, yakin pasti akan mendapatkan keberkahan Al-Quran. Kertas, tahu kertas? Kertas kosong atau ada tulisannya tapi bukan Quran, tidak menjadikan kertas tadi mulia. Tapi lihat kertas, kalau ada tulisan Qur'annya, Masya Allah, kertas sudah ada tulisan Qur'annya, jadi kertas yang mulia. Antum nemu kertas ada Qur'annya, ambil, selamatkan. Ya, cuma tulisan kamu, buang kotak sampah. Al-Quran dimuliakan. Kertas, di mana hatimu ada Qur'annya, badanmu ada Qur'annya, tentu akan lebih mulia lagi. Lawang kertas saja jadi mulia, gimana diri kita? Ya, demikian, semoga bermanfaat, dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Dan yang saya sampaikan tadi itu dari penjelasan Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr dalam 10 kaidah pensucian jiwa. Di kaidah yang ketiga beliau bahas ini, Al-Quran mata air pensucian jiwa.
saya cuma jiplak, bukan dari saya. Dan masya Allah ya penjelasannya ya begitu mengena. Saya dan Lampung seluruhnya pasti kena ini dah. Kita ini belum baca dengan sebenar-benar membaca. Semoga ini jadi perbaikan untuk kita seluruhnya. Ya, semoga Allah terus memberikan taufiknya, hidayahnya, bantuan dan pertolongannya untuk kita terus semangat membaca Quran, menghafalnya, mentadaburinya, mengamalkannya sampai mati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.